Salah satu hal yang menarik daripada kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 adalah modul ajar. Modul ajar sebagai salah satu administrasi yang wajib dibuat oleh guru sebelum aktivitas pembelajaran dilaksanakan. Lalu apakah ini berarti pekerjaan guru semakin bertambah? Lalu bagaimanakah juga dengan RPP? Apakah modul ajar menggantikan peran RPP? Mari temukan jawabannya dalam video saya kali ini terkait dengan komponen-komponen apa sajakah yang terdapat di dalam modul pembelajaran bersama saya Elias Rika Ruslanto. Komponen-komponen di dalam modul ajar. Modul ajar merupakan satuan program belajar yang lebih kecil, yakni modul pembelajaran. Modul pembelajaran dapat dijadikan sebagai acuan untuk dipelajari oleh siswa sendiri, baik secara perorangan atau diajarkan oleh siswa kepada teman-temannya atau dikenal dengan sebutan tutor sebaya. Namun dalam pemahaman ini, modul ajar dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru sebagai implementasi dari tujuan pembelajaran. Modul juga dikemas secara sistematis dan menarik dengan cakupan materi, metode, dan evaluasi yang dapat dipakai secara mandiri agar tercapai kompetensi yang diharapkan. Dalam bingkai program sekolah penggerak, sekolah penggerak wajib melaksanakan kurikulum prototipe. Dengan demikian, salah satu administrasi yang harus dijalankan oleh para gurunya adalah mengembangkan modul ajar. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil Pancasila sebagai sasaran untuk mencapai suatu tujuan dalam aktivitas pembelajaran. Modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi untuk kebutuhan masa depan peserta didik. Karenanya guru perlu memahami dengan baik terkait konsep modul ajar agar dapat membantunya dalam menyusun modul ajar untuk menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan, serta merujuk pada tujuan pembelajaran dalam profil pelajar Pancasila. Guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Karenanya pentingnya pembelajaran berdiferensiasi. Modul ajar juga dilengkapi dengan komponen-komponen yang menjadi dasar di dalam proses penyusunannya. Lalu komponen-komponen apa sajakah yang terdapat di dalam modul ajar? Mari kita mempelajari komponen-komponen modul ajar yang perlu kita ketahui. Komponen yang paling pertama dari sebuah modul ajar adalah seputar informasi umum. Informasi umum ini terkait yang pertama identitas modul seperti nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua jenjang sekolah, ketiga kelas dan alokasi waktu. Lalu kompetensi awal. Kompetensi awal merupakan pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal menjadi ukuran seberapa dalam modul ajar itu dirancang. Bagian kedua daripada informasi umum adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Bagian ketiga daripada informasi umum adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana lebih merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
Dan bagian keempat daripada informasi umum adalah target peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik reguler atau tipikal. Umumnya adalah peserta didik umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Lalu yang kedua adalah peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, misalnya hanya satu gaya, seperti mendengarkan saja. Lalu yang berikut adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, yakni peserta didik yang mampu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan untuk memimpin sesama temannya. Bagian berikut daripada informasi umum dalam modul pembelajaran adalah model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan blended learning atau campuran daripada ketiga model tersebut. Berikut bagian kedua daripada modul pembelajaran adalah komponen inti. Komponen inti yang paling pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen atau penilaian yang digunakan. Bagian kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kontekstual kehidupannya sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna adalah seperti manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Bagian berikut dari komponen inti adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertakan dengan opsi atau pilihan terhadap pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Urutan langkahnya adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Dan dari ketiga urutan tersebut harus berbasiskan pembelajaran yang aktif. Bagian berikut dari kegiatan inti adalah asesmen atau penilaian. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis-jenis asesmen atau penilaian yang digunakan adalah yang pertama asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Dan bentuk-bentuk asesmen yang digunakan adalah yang pertama sikap. Profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan anekdotal. Yang kedua adalah performa seperti presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah tes tertulis seperti tes objektif, esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah, dan lain-lain. Bagian yang berikut adalah remedial dan pengayaan. Remedial itu diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang bagi peserta didik yang dianggap belum begitu mampu. Sedangkan pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara lebih optimal.
Komponen yang terakhir dari sebuah modul ajar adalah lampiran. Lampiran terdiri atas yang pertama lembar kerja peserta didik, bahan bacaan peserta didik dan guru, glosarium atau kumpulan istilah, dan daftar pustaka. Yang menjadi pertanyaan, apakah dalam kurikulum prototipe guru tidak perlu lagi menyusun RPP? Jawabannya adalah dalam kurikulum 2022, guru tidak diwajibkan membuat RPP, namun guru harus membuat modul ajar. Modul ajar bisa dianggap seperti rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh peserta didik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.